Yuk, sebelumnya kan saya sudah buat tuh pesan semesta secara umum untuk Juli 2025. Saat ini pembacaan cinta ya. Kisah cinta apa yang akan terjadi di tahun 2025? Pertama untuk yang single dulu. Amin ya, ini kelihatannya kesendirian kamu yang ada rasa kecewa, ada rasa kurang, ada merasa ada sakit hatinya. Bisa tersembuh sih, karena wanita bisa ketemu lelaki, ya. Disarankan wanitanya jangan terlalu polos, ya, tetap mewaspadai sang laki-laki dengan kedewasaan, dan sang laki-laki kamu juga harus bisa membagi waktu dengan sang wanita, oke? Ini kelihatannya pendekatan dulu sih, kamu yang baru sakit hati, entah baru putus atau single kelamaan, akhirnya bisa ketemu lah ya, saling cocok. Tapi disarankan yang tadi saya katakan ya, jangan terlalu polos wanitanya. Laki-lakinya harus bisa membagi waktu antara kesibukan kamu dengan sang wanita. Oke, dan saat ini untuk yang sudah berpasangan, entah lagi baik-baik saja atau lagi ada pertengkaran tuh ya. Untuk yang sudah berpasangan, ini aku ambil buat ceweknya ya, ini buat cowoknya juga. Ini kamu yang kesibukan kamu dalam mencari uang, kesatria, perjuangan, struggling. Sekali lagi sama, hampir sama ya. Karena kesatria juga. Kalau tadi kan kesatria tongkat, adventurous, petualang. Kalau ini ketekunan kamu dalam mencari uang, cuan, koin ya. Dan juga sebenarnya kamu ada ketekunan dalam menghadapi pasangan kamu. Cuma pasangan kamu kelihatannya sang wanita, diharapkan sang laki bisa membagi waktu ya sama ya dengan sang wanita. Jangan sampai dia merasa dicuekin. Dan sang wanita kamu harus ada lebih dewasanya. Kali ini Herod di bawah kesatria, di bawah raja dan ratu. Kamu sudah cerdik, pandai, tegas, bisa diandalkan dalam cinta juga sama ya, bisa diandalkan dalam cinta. Kamu yang bisa mencintai dia dengan sepenuh hati kamu. Tapi kamu tuh harus ada ketegasan. Bukan, sorry, tegas tapi jangan ngegas ya, harus bisa pandai dalam menghadapi situasi. Oke. Karena sebenarnya 9 pentakel kalau sudah ada komitmen itu bagus kok ya. Saling percaya dan lebih saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Memenuhi kebutuhan satu sama lain bukan hanya soal keuangan, bukan hanya soal percintaan kasih sayang, bukan hanya soal kasih sayang kesetiaan. Itu penting juga, tapi juga yang penting adalah pemahaman dan pengertian. Pahami kalau dia ada kesibukannya ya. Pahami kalau wanita kamu juga butuh perhatian. Pahami kalau dia emang sifatnya ada tegas, ada ngegasnya. Kamu ada sedikit mengalahnya. Kasih tahu, nggak usah ngomong, nggak usah terlalu ngegas. Aku bisa denger kok. Contoh seperti itu, oke? Itu sebenarnya kalian sudah bagus, main pentakel. Kalau udah jelek, maksudnya kalau sudah terjadi suatu jelek itu bisa diperbaiki kok. Untuk lebih saling memahami, lebih saling memenuhi kebutuhan satu sama lain, memenuhi pemahaman satu sama lain ya, seperti itu sih. Lalu lanjut, sudah single, lalu sudah berpasangan, lalu berpasangan baik-baik saja, dan berpasangan yang tadi itu ada problem, kelihatannya bisa diselesaikan dengan baik. Dengan 9 pentakel sudah ada komitmen. Kalau baik-baik saja itu bisa lebih serius lagi. Oke, ini pihak ketiga ya, pihak ketiga. Cinta pihak ketiga, entah kamu yang punya pasangan dan kamu ada orang ketiga, atau pasangan kamu ya, entah sebaliknya. Oke, pokoknya cinta pihak ketiga di Juli 2025 seperti apa sih? Ini personifikasi cuma satu yang keluar, jadi aku ambil lagi. Oke, ini sang laki-laki ya, walaupun kamu sayang sama sang wanita, dalam kondisi pihak ketiga sayang sesayang apapun, namun harus ada 7 pentakel untuk saling menilai ya, menilai kondisi, menilai diri sendiri, menilai pasangan kamu yang sudah komit, dan menilai pihak ketiga itu ya. Menilai bukan untuk saling menyalahkan, bukan untuk berantem, tapi untuk benar-benar bisa memastikan sebenarnya mau yang kamu pilih itu yang mana. Karena kamu tuh mau menjalankan dua-duanya. 6 pentakel terjalin hubungan yang take and give, yang seimbang, tapi kamu mau menjalani dua-duanya, masih mau, masih nyaman ya, masih nyaman dengan pasangan resmi, masih nyaman juga dengan orang ketiga. Yang kamu harus bisa memutuskan nih. Ini jalan buntu yang bisa diselesaikan dengan spirituality dan practicality, keyakinan dan doa, dan juga perjuangan, dan apa sesuatu yang praktikal ya, sesuatu yang praktis yang bisa dilakukan. Ini juga antara dua pilihan sebenarnya. Ini kalau pihak ketiga aku tidak bisa
ngasih kesimpulan yang pasti ya. Karena intinya mah ya, kamu intinya ini saran semua ya. Harus ada penilaian kondisinya mau dilanjutkan begini begini terus nggak ya, menjalankan pihak ketiga, cinta pihak ketiga. Walaupun nampak kalian tuh pengen tetap menjalani dua-duanya dengan resmi iya, dengan pasangan pihak ketiga iya, tapi ujung-ujungnya kayak disuruh milih untuk bisa memecahkan jalan buntu, untuk bisa memecahkan masalah yang nantinya bisa muncul atau bahkan sudah muncul. Kamu harus bisa memilih keseimbangan antara pasangan resmi atau pihak ketiga itu ya, untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang nantinya amit-amit akan ada seperti itu. Terima kasih.